dan diberikan kepada bangsa lain. Coba dipakai kuping, dipakai hati, dipakai kepala sekali-sekali. Ketika Yesus yang menyerahkan kerajaan itu kepada bangsa lain, jangan pula ente yang bukan kemudian pengikutnya dari Bani Israel yang mengatakan kerajaan itu tetap ada pada Yesus. Itu ditertawakan sama kodok-kodok yang mendengarkan. Yesus yang berkata kerajaan diberikan kepada bangsa lain, ente pula yang mengatakan kerajaan itu tetap ada pada Yesus. Alamak. Yesusnya, saudara, sekali lagi dengar, Yesusnya yang berkata kerajaan yang diberikan kepadanya telah diberikan kepada bangsa lain. Tidak mungkin kemudian kerajaan itu tetap berada pada tumpuh kaki mereka, nggak mungkin. Yesus datang di mana dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, tapi gagal. Belum juga jadi RT, udah rencana disepakati dibunuh oleh Bani Yakub. Muncul kemudian penyesat-penyesat ngaku-ngaku Yesus, bergelar Kristus. Korbannya Anda. Sedangkan kerajaan sudah dialihkan ke bangsa lain. Kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekuat apapun Anda kemudian menolak itulah faktanya. Gak ada penolakan yang bisa menjadikan Anda kemudian menjadi benar. Tak ada. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang menerangkan kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa lain. Makanya di dalam Ulangan 18 nomor 18, Allah akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, di mana di mulutnya lah kemudian Allah menaruh firman, dan firman yang terlontar dari mulut nabi yang sama seperti Musa ini yang akan melumpuhkan hukum-hukum yang ada di depannya. Lah, kena pelanggaran Guru Ndajuma. Maaf teman-teman ya. Bang Domba masih nyimak, Bang Domba? Ya, lanjut. Ya, kena pelanggaran ini, kena tumbak konten iseng. Jangan gitu lah, ini lagi diskusi baik-baik ini. Belajarlah kalian, belajar. Simak aja ya. Hanya si Domba biar dia fokus belajar, soalnya materinya dalam ini, dia kayaknya nggak nyampe tadi. Lanjut Bunda, maaf. Iya, jadi kerajaan itu sudah diberikan kepada bangsa lain. Bahkan Yesus berkata di dalam Matius 11 nomor 11, di situ dia menerangkan tentang Yohanes sebagai yang terbesar yang pernah melebihi dirinya sendiri. Jelas itu. Jadi Yohanes ini adalah yang terbesar, bahkan melebihi dari Yesus itu sendiri. Namun nabi yang akan datang kemudian menurut Yesus, yaitu nabi yang terakhir, terkecil dan akan menjadi yang paling besar. Coba Anda baca dalam Matius 11 nomor 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga, yaitu sang Mesias, nabi terakhir, akan lebih besar daripadanya. Itu seirama dengan Ulangan 34 nomor 10 sampai nomor 12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar dilakukan oleh Musa di depan seluruh orang Israel. Itu tidak akan ada lagi bangkit di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi nabi yang sama seperti Musa itu bangkitnya di luar Bani Israel. Kepada dialah tongkat estafet pemerintahan Yehuda diberikan, dan dialah yang kemudian menegakkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Makanya Anda melihat di Indonesia hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ditegakkan, dan sekarang dan seterusnya akan merambah ke seluruh penjuru muka bumi tentang ajaran Nabi Muhammad ini. Sedangkan ajaran Yesus mana? Mana ajaran Yesus yang sampai ke Indonesia ini? Yang mana? Nggak ada kan? Jadi bukan Yesus, karena memang kerajaannya diinformasikan kepada muridnya
akan diberikan kepada bangsa lain, dan dari bangsa lain itulah akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Maka ajaran-ajaran yang diusung oleh para nabi, buahnya ada di Islam. Tauhid, syahadatain, sholat, puasa, zakat, itu semuanya, ziarah, kemudian haji, umroh, itu semua buah-buah dari kerajaan tersebut. Sedangkan menyanyi di gereja, makan babi, makan tikus, makan padale, makan kuda nil, biawak, cicak, mana ada itu kerajaan Allah kayak gitu? Mana ada? Gak ada buah kerajaan Tuhan kok makan babi, makan asu, makan naga, mana ada? Jadi buahnya itu nampak, bersinar dari paran. Itulah dinul Islam, bukan karisteng. Itu jadi yang pakar Kristen tolong dinaikkan biar supaya bisa mengimbangi materi ini. Silakan. Iya Pak Domba, silakan sambil menunggu temannya nanti. Semoga malam ini dapat pencerahan. Amin. Halo Pak Domba, masih monitor? Semangat Pak Domba, semangat. Oke. Mengungkap kebenaran perlu energi. Lanjut. Oke, tadi panjang kali lebar ya diterangkan oleh Bang Juma. Jadi karena keterbatasan jadi gini aja Bang Juma, biar kita nggak terlalu panjang kali lebar ya. Iya. Kita ambil jalan tengahnya saja, di mana Muhammad itu dituliskan di dalam Alkitab itu Bang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dituliskan kemudian di dalam kitab yang Anda pegang hari ini. Tidak. Iya, karena kitab yang Anda pegang itu bukan firman Tuhan. Kitab yang Anda pegang itu bukan kitabnya Nabi Musa, bukan kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana mungkin ada Nabi Muhammad di dalamnya? Sudah pasti dihapuskan dong, nama Ismail aja dilengserkan di situ. Anak tunggalnya Ismail aja digeser, ser. Apatah lagi Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Quran mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu dijelaskan di mana? Di Torah. Nama Nabi Muhammad tertulis di Torah. Sekarang mana Torahnya? Sekarang mana Torahnya Nabi Musa? Torah mana? Cuman ada satu Torah, yaitu yang datang kepada Nabi Musa. Yang datang ke Anda itu bukan Torahnya Nabi Musa. Itu Torahnya Pak. Kitab pertama itu Kejadian Ulang bilang. Yang saya maksud kitabnya Nabi Musa. Mana kitabnya Nabi Musa? Itu kitabnya Nabi Musa. Yang mana? Yang dari Belanda? Kejadian Keluaran 15. Siapa bilang itu kitabnya Nabi Musa? Iya, itu Musa. Nabi Dari Musa. mana Anda mengatakan Nabi Musa pakai bahasa Indonesia? Dari Alkitab itu sendiri dia menuliskan di situ. Nggak ada, itu bukan kitabnya Nabi Musa, kawan. Itu cerita-cerita yang dibangun dari hasil kemudian penyelidikan atau terjemahan kitab-kitab terdahulu yang tidak diketahui asal usulnya. Itu Iya, tapi jadi anak kedua kan? Anak istri kedua dari Abraham. Iya, dia anak keduanya Abraham kan, kalau di kitab itu kan? Iya kan? Jadi Iya kan, benar lagi-lagi nggak? Betul Bang nggak? Juma ini tidak bisa Betul tidak? membuktikan bahwa Di dalam kitab yang Anda pegang Muhammad tertulis di Ismail, dalam kitab Nabi Musa. Ismail jadi anak kedua. ada. Isa jadi anak tunggal kan? Betul nggak? Ya. Betul nggak? Benar ndak Isa jadi anak pertama di dalam kitab yang Anda pegang? Betul nggak? Iya kan? Dia anak yang sah. Hah? Ya. Apa? Anak yang sah. Anak angsa? Anak sah dari Abraham. Oh, jadi Ismail bukan anak sah? Bukan, karena itu anak Oh, berarti Abraham ini anak kusina, pembantunya, gitu. anak dari hambanya. Berarti Ya. Anda menganggap bahwa Abraham berzina gitu? Bukan bersinar. Lah katanya tadi anak tidak sah. Kalau anak tidak sah berarti Ya, anak oke. haram, Cahayu. Ya nanti Anda telah mengutuk Abraham. bukan Di dalam mengutuk kitab itu Kejadian fakta. 12 ya nomor di 3. dalam
kitab Aku Kejadian Tuhan ditulis. akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dengan mengatakan Ismail anak haram, Ismail anak tidak sah, itu Anda sedang mengutuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Pantaslah Anda percaya Isa anak pertama. Mana ada kitab mengajarkan Anda anak kedua jadi anak pertama dan Anda terima begitu saja. Ulama, inilah celokanya. Makanya Al-Quran mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Iblis turun hanya kepada para pendosa. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu sayatin. Tanazzalu ala kulli afakin azim. Iblis turun hanya kepada setiap pendosa, setiap pendusta yang banyak berdosa. Itu kata Quran. Apakah tidak berbohong? Apakah tidak pendusta? Kalau dikatakan Ismail itu bukan anak tunggal, bohong enggak? Bohong enggak itu? Ya, jadi ini ya saya jelaskan ya, saudara-saudara, teman-teman yang ada di bawah. Jadi Ismail itu anak dari hambanya Sarai. Itu anak pertamanya Abraham atau bukan? Dengarkan dulu, anak Hagar, ya. Hagar itu adalah Anak pertamanya Abraham hambanya siapa? Sarai. Anak Iya, pertamanya anak Abraham pertama siapa? Dari Hagar. Anak pertamanya Anak Abraham pertama siapa? dari Hagar. Hagar Anak itu adalah pertamanya budaknya Abraham siapa? Nah, hambanya coba lihat. Sarai. Inilah teman-teman. Tanazzalu ala kulli afakin athim. Iblis itu hanya bekerja pada Kejadian 16 ayat orang-orang 1 pendusta. dikatakan demikian. Adapun Sarai, Saya istri tidak tanya Abraham itu, yang saya tidak tanya beranak. anaknya Abraham. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Anaknya Mesir. Abraham, anak Hagar pertamanya siapa? namanya. Anak pertamanya Hagar Abraham siapa? namanya. Anak pertamanya Abraham siapa? Anak pertama dari Sarai namanya Ishak. Mulai Anak dimping pertama kembali, kan? Hagar namanya. Ini tidak sia-sia nama Anda itu kambing. Ya. Otak Anda nggak berfungsi memang. Terus tadi kau bilang Pembohong kalau itu memang Muhammad kayak itu gitu. adalah nabi yang Saya tanya anak pertamanya Abraham siapa? Oke. Ya sudah, kita kasihlah dia Ismail. Ismail. Anak pertama Hagar. Pembantunya Yang hambanya diminta Sarai. anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Iya. Eh. Yang diminta itu anaknya Sarai. Itulah Nenek yang Mukiper, pembohong, pendusta. Wih, Abraham. pembohong. Wih. Jadi logikanya teman-teman, kalau Setan tradisi alas, cuma turun, mengatakan turun, penipu, pembohong, kambing, Lompat domba, kepemimpinan. turun. Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu. Bahlul, dungu, kampret, penyesat, bahlul. Anak yang diminta itu bukan anaknya Sarah, cuplis. Yang diminta itu anaknya Abraham. Dasar pemakan tai. Yang diuji itu bukan istrinya tapi nabinya yang diuji. Aduh. Abraham, dasar penipu. Nah, inilah agamamu yang menghantarkan kau. Kenapa tak ada kemudian orang Kristen yang mampu menjawab sayembara saya 20 juta? Hah? Karena kalian hanya diberengi dengan itu. Si cuplis itu yang ada dalam diri kalian tuh. Saya ngajarin Malam takbiran kalian. ya, Gurunda? Sampai malam takbiran ya? Iya, Bun. Ya, siap. Gak ada yang sanggup, gak ada yang sanggup. Kenapa? Karena mereka makan tidur bersama dengan setan. Ini buntu. Bukan otaknya buntu, memang setan di dalam. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin, kata Allah. Tanazzalu ala kulli afakin athim. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis-iblis itu turun? Mereka iblis-iblis itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Pendusta. Siapa yang diminta untuk dikorbankan? Anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Anaknya Sarah. Kampret, kamu kalau depan saya ini kupukul mukamu pakai tutup panci. Udah tua, bangkokan, bau tanah, banyak utang, sering dimarahin istri, sering diusir mertua, makan susah, daki banyak, sikat gigi jarang, bohong lagi. Ada satu dan lima, pinjol belum dibayar. Pinjol belum dibayar, lampu listrik nunggak, kulkas rusak, kompor gas tabungnya habis. Nggak bisa dipertahankan diskusi dengan kebohongan itu apa? Mending turun. Belajar sana, jangan buka aib Anda di sini jadi pembohong. Paling anti saya dengan penipu. Ya, tadi saya sopan-sopan, tapi ketika ketahuan Anda itu adalah cuplis dan tuyul, tukang tahayul,
Anda lebih baik turun. Yang diminta untuk dikorbankan itu adalah anak tunggalnya Abraham, bukan anak tunggalnya Sarah kablampe. Jadi kerajaan Allah yang diberikan kemudian sebagai bangsa pilihan, yaitu Bani Israel, diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memang awalnya berkata, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Walaqad aghazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli. Aku bersama dengan kamu. Ketika kamu taat, maka aku bersama dengan kamu. Akan tetapi ketika kamu ingkar, faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Itu kata Allah. Maka dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Makanya ketika kemudian pengingkaran demi pengingkaran, pengingkaran demi pengingkaran dilakukan kemudian, maka kerajaan itu diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan buahnya masih ada sampai hari ini. Apa buah dari kerajaan Yehuda yang bisa kau dapatkan? Ada. Ada. Cuma nuklir dan bom yang bisa diberikan kepada Yerusalem Palestina. Tak ada yang lain. Yang namanya kerajaan itu ada rajanya, ada tahtanya, ada istananya, ada prajuritnya, ada kebangsaan, ada kerajaannya. Orang-orang tunduk kepadanya, orang datang bersiara kepada kerajaannya. Itu baru kerajaan yang mantap. Ini kerajaan coba nuklir, bom, bunuh orang itu aja. Kerajaan apa itu? Dan itu pun Yesus sudah mengatakannya di dalam kitab saudara sendiri. Matius 21 jelas dia katakan kerajaan akan diambil. Saking histerisnya kerajaannya diambil, bom sana bom sini, bom sana bom sini. Gak peduli anak-anak kecil, pokoknya bom 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 bom. Kenapa? Sakit hati kerjaannya dialihkan kepada bangsa Arab. Datang si babu, berteriak ingin majikannya kemudian merdeka. Sayangnya mereka nanti di Israel baru tidak bisa masuk. Kenapa tidak bisa masuk di Israel baru? Disebabkan di dalam kitabnya mereka, Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat nonotnya haram hukumnya masuk ke Yerusalem. Capek lu bela-belain, tapi nyata Israel baru nanti kalian tidak bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena nonotmu masih punya lidah panjang di depan. Sudah begitu tidak dipotong lagi. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian kalian tidak bisa nanti masuk ke Yerusalem baru. Yesaya 52 nomor 1. Jadi percuma kalian membela. Percuma manjilat jo, nanti ngana tidak bisa masuk ke sana. Begitu jo. Ya. Jadi si bembek tadi kalau mau berdiskusi tolong pakai ilmu ya, jangan pakai kelicikan berlembut-lembut tapi ternyata hanya mengusung kebohongan ya. Saya kira begitu teman-teman, kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Ini bisa nggak belum kerajaan itu akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, kepada bangsa mana diberikan kerajaan itu? Sebut. Jawab. Bangsa mana diberikan kerajaan itu? Oke, Bang Juma, ini saya jawab ya. Tadi kerajaan dari Yesus itu diberikan kepada bangsa mana? Jawab. Itu tongkat kepemimpinan itu diberikan kepada bangsa Arab. Kalau kamu lihat silsilah Ismail itu mamanya dari Mesir, Masya Allah, bukan dari Arab. Tidak ada cerita itu, nggak ada cerita itu. Saya bertanya, itu adalah kerajaan itu akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Pertanyaan saya, oke lah, bukan bangsa Arab. Oke, menurutmu bukan. Lalu ke bangsa mana? Jawab. Di situ bukan bangsa Arab. Iya, oke, bukan bangsa Arab, tuyul. Lalu ke bangsa mana? Ke semua bangsa. Nenekmu kiper. Matius 28.
Pandai-pandaian kau, pandai-pandaian kau. Apa Jangan buahnya? dimikir dong. Apa buahnya? Apa buahnya? Apa buahnya kerajaan selain daripada bangsa Arab? Apa buahnya? Jadi kalau Anda apa buahnya? menyebutkan bangsa Arab itu tidak masuk di dalam asal-usul Ismail. Lalu bangsa Ya? mana? Lalu Ismail bangsa mana? itu dari Mesir, bukan Lalu dari Arab. bangsa mana? Itu. Lalu bangsa mana? Cara memiliki Ya sudah kan aku sudah bilang yang oke lah, namanya oke bukan Ya, bangsa Arab. karena Lalu bangsa itu mana? yang melahirkan Ismail untuk Abraham. Somplak, blama, mending saya tidur. Syukur. Kau makan nasi campur lombok, kasih ikan pecel lele, jangan lupa kerupuknya yang banyak, ya, kasih sambal, kasih kecap, telur asin sedikit. Habis itu kamu kasih apa lagi tuh? Pete. Nah, lalu ambil sendok dan garpu. Kamu duduk di kursi, cuci tanganmu baik-baik. Habis itu baca doa. Setelah kau baca doa, silakan kau telan duluan, lebih dulu garpu dan sendoknya, baru kau makan yang lain. Siapa? Ya, ini di mute dulu ya. Itu ada musik ya. Jauh dulu dari musik. Enggak, aku ngomong sedikit doang. Matiin dulu musiknya kecilin dulu. Ya udah. Ya. Nah, gua ngomong sedikit doang. Biar Muslim ini kelihatan keren, biar kelihatan orang Kristen bisa angkat jempol tangan. Kalau Muslim ini bisa merubah sila ketuhanan yang Maha Esa, ganti Allah, baru hebat. Ini. Kalau cuman film mah ya elah, pakai apa? Tapi ketuhanan yang Maha Esa itu kan sudah al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tiada Tuhan selain Allah. Itu sudah. Justru kamu Atas gantinya berkat aturannya rahmat Allah. Atas Makanya dengerin berkat dulu rahmat Juma. Allah. Saking hebatnya sampai Rahmat kitabnya. Allah bro, bukan Allah. Iya. Kamu ngurusin jam bengkok. Pencuri. Makanya biar kau kelihatan keren. Saking Bisa hebatnya ganti, Islam itu baru keren. sampai kitabnya orang Kristen, Tuhannya yang tadinya Theos, dewa, diganti menjadi Allah. Gila nggak? Enggak, kau Masya bisa nggak Allah. rubah itu. Luar biasa Kalau kau Islam bisa ini. rubah, itu lo jauh lebih Allahu hebat. Akbar, Masa film Masya Allah, dukun lo Masya Allah. pamerin? Allahu Hebatnya Akbar. apa film? Kalau lo rubah Saking ketuhanan jadi benarnya Allah, Islam lo itu, hebat. Tuhannya dibawa-bawa masuk ke Bible, menggantikan Tuhannya dia, sembahnya dia yang adalah dewa Theos dari Yunani. Gila nggak tuh kawan-kawan? Setidaknya Keren. Yang dibawa takbir, Cara ini, Allahu bro. Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Makin Allah. panas ini iblis ini masuk. Iya, soalnya kitabnya kan bahasa Yunani tuh. Tuhannya kan bahasa Yunani. Nah, di dalam kitabnya dia pertama tertulis oleh wartawan-wartawan itu kan pakai bahasa Yunani tuh. Di situ ada Theos. Masuk ke Indonesia apa kawan? Jadi Allah. Hai. Bangganya diriku. Kalau kau pengen Masya pintar, Allah, ya luar aku. biasa. Luar biasa ya teman-teman. Ketuhanan. Nanti ke depan saya akan bikin film. Kau pintar. Tuhan, anakku adalah Tuhanku. Kalau itu Jadi fitnah. film ini nanti sinopsisnya adalah bercerita tentang anak durhaka. Di mana Coba orang eksiskan tuanya- dulu Tuhanmu di negara orang ini. tuanya Bisa nggak itu- eksis Tuhanmu itu di negara orang ini? tuanya susah Itu loh payah kemudian persoalanmu. mengandung, Konsili kalian seluruh susah Indonesia payah ini membesarkan, ganti ketuhanan melahirkan, jadi kalau membesarkan. baru kau Tapi hebat. begitu anaknya menjadi dewasa, ibunya Kamu nggak bisa menyembahnya. Ini diskusi, filmnya modal nanti comor. seru pasti. Ya. Seru nanti film itu. Kalau Anakku adalah Tuhanku. kau bisa gitu kan, eksiskan parah ya. di negara ini baru Masya kau Allah. hebat. Tuhan Lah nggak eksis faktanya di Tuhan negara ini. di Indonesia ini berketuhanan yang Maha Esa. Berarti tauhid dong. Tauhid dong. Sedangkan di Kristen itu Tuhannya 3. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 Tuhan yang bersaksi di surga. Bahkan Wahyu 5 nomor 7 ada. Wahyu 5 nomor 6 ada 7 roh Tuhannya Kristen. Hey, 7 Tuhannya kalau kau- Kristen itu nongol di Wahyu 5 nomor 6. Terus tampakannya bertanduk Ada- 7 bermata 7. Tidak diaku oleh negara ini. Tuhannya 7 tidak diaku oleh negara ini. Bertanduk 7 bermata 7 tidak diaku oleh negara ini. 1 Yohanes 5 nomor 7, sebab ada 3 Tuhan yang bersaksi di surga. Ya. Hey, 3 Tuhannya mati 1, tinggal 2 cadangan. Kenapa mereka percaya diri? Kenapa mereka percaya diri mengatakan Tuhan mereka mati?
Karena mereka mengakui masih ada Tuhan cadangan dua. Harga Hai. Lucu. Harga di- Tuhanku ada Ngomongin tiga, rupa-rupa bentuknya. Ada yang berbentuk roh, ada bertanduk tujuh, bermata tujuh. Matilah Tuhan daging, dar. Hatiku santai aja, sebab walaupun mati satu, masih ada dua cadangan. Tuhanmu ada tiga, rupa-rupa bentuknya. Ada roh bertanduk tujuh, ada anak disunat nonotnya. Matilah Tuhan bersunat. Salah. Matilah Tuhan bernonot. Hatimu santai aja, karena mati satu, masih punya dua Tuhan cadangan. Kan gitu. Jadi Indonesia berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tak ada dikenal Tuhan meledak, kudum. Meledak dia ditusuk, kudum. Masih ada cadangan dua, nggak ada dikenal. Di Indonesia tidak dikenal yang kayak gitu. Indonesia tidak mengenal Tuhan mati satu, enggak. Indonesia hanya mengenal Tuhan satu dan tidak pernah mati. Sedangkan kamu mengenal Tuhan mati gara-gara ditompek. Lagi sakit perut saya. Tuhanmu mati satu, kena tombak, gedum. Ada cadangan dua, hatimu santai aja, sebab Tuhanmu ada telu. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat Oten yang mau diskusi ya baik-baik ya. Janganlah kalian menghujat. Akhirnya kita sendiri yang sedang menghujat Tuhanmu. Oke, ini ada yang baru naik. Nicole. Halo, Ya, dari Kristen, Oten, Konghucu, Hindu, Buddha. saya Kristen. Oh, Kristen. Oh iya, silakan saudara, silakan. Silakan. Suaranya Bang Niko diperbesar ya, Bang Niko. Agamanya apa sih? Gimana? Itu apa? Kenapa? Islam itu definisinya apa sih? Islam itu artinya selamat. Yesus juru selamat. Yesus juru Islam. Tepuk tangan lagi deh. Islam artinya selamat. Yesus juru selamat. Sama dengan Islam, Yesus adalah juru Islam. Apa buktinya Yesus juru Islam? Baca baca Lukas 24 nomor 36. Apa kata Yesus di situ? Shalom alaikum. Apa artinya? Islam untuk kalian semua. Subhanallah. Saya rindu pingin Yesus itu menyebut kata Kristen. Tapi nggak pernah, Cahayu, nggak pernah. Ya juga. Yesus nggak pernah menyebut kata Kristen. Yesus sibuk menyebut nama Islam. Yohanes 14 nomor 16 nomor 26. Aku tinggalkan Islam untuk kalian. Ya Allah, indahnya kalimat itu. Indah sekali. Tak pernah aku mendengarkan, aku tinggalkan Kristen untuk kalian. Nah, lama. Damai sejahteraku untuk kalian, Islamku untuk kalian. Masya Allah. Yesus. Begitu indahnya ucapanmu. Tapi kenapa nggak pernah mengucapkan kata Kristen ya? Jadi jawabannya? Yep. Ya, silakan Dinda. Sudah dipahami, Bang Niko, jawabannya? Oh iya, sama satu lagi Bang. Kami ada pernah baca dulu tentang Nabi Muhammad. Beliau merupakan Nabi terakhir. Itu cerita beliau gimana tuh Bang? Nabi terakhir, Jadi betul. Nabi. Betul. Apabila ia datang seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu.
Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang itu berarti manusia, penolong lain, berarti dia yang akan menolong manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dialah seorang penghibur yang datang kemudian menyelamatkan seluruh umat manusia dalam bimbingannya dengan membawa kemudian risalah az-zikr, yaitu Al-Quranul Karim. Hebat bukan? Makanya di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22, nomor 23, bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Subhanallah. Tunjukkan dalilnya. Subhanallah. Tunjukkan dalilnya. Jadi bukan kemudian nabinya yang Tunjukkan dibasmi. dalilnya. Bukan nabinya yang dibasmi, Tunjukkan dalilnya, tetapi dalilnya. kenapa ini Karena teriak-teriak kamu nih? kebiasaan. Kenapa? Baca aja, kan gurumu sudah nunjukkan, capek-capek aku tunjukkan Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Tinggal Anda baca. Mana sih saudara? Anda yang punya kitab, Anda pula yang minta kemudian ditunjukkan. Saya sudah memberikan data. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Tuh, di dalam kitab kalian tuh. Ini bukan firman Tuhan, bukan firman Tuhan. Tetapi ini adalah catatan-catatan wartawan yang melakukan penyelidikan. Sebagai hasil penyelidikan, ada kebenaran di dalamnya, tapi kebenarannya tidak sampai kepada level firman Tuhan. Itu dalil. Kami mempercayai ini adalah kabar yang dituliskan oleh Lukas, asisten Paulus, yang dihasilkan dari hasil penyelidikannya dia. Walaupun ini bukan firman Tuhan, hasil penyelidikan, tapi ada unsur kebenarannya. Kenapa? Karena ada nabi yang sama seperti Musa yang kemudian membawa hukum-hukum di atas muka bumi ini. Siapa yang tidak mendengarkan hukum-hukum itu, bahkan cenderung melawan hukum itu, akan dibasmi. Itu kawan. Makanya dikatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Tuh bukti pembasmiannya. Dibasmi semuanya, dibakar dengan api neraka. Sama seperti di dalam Matius 7:22-23. Orang yang tidak melakukan kehendak Allah akan diusir masuk ke dalam api neraka. Dan Yesus sendiri mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Allah. Di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunat nonotnya, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya karena dia telah membatalkan hukum kekalku. Artinya, orang-orang yang tidak bersunat kayak kalian itu semuanya akan dibasmi dalam api neraka. Yesaya 66 nomor 15, nomor 16, nomor 17. Aku Tuhan akan datang untuk membakar habis semua orang yang makan babi dan makan tikus sekaligus. Siapa itu? Kristen. Kalian akan dibasmi. Sudahlah, bertobatlah kawan. Jadi Kisah Para Rasul 3:22-23 itu akan datang seorang nabi yang sama seperti Musa. Siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi. Sudah dipahami ya? Sudah, Pak. Tapi Oke, saya masih sudah. penasaran, Nabi Muhammad itu orangnya gimana sih? Dia manusia, sebagaimana manusia pada umumnya. Beliau bermata dua, rambutnya sebahu. Beliau bertubuh kekar. Beliau orang yang tampan, manusia. Yesus juga manusia, sama dia. Bermata dua, berwajah, ya seperti itulah manusia. Kalau ciri-ciri kenabian pada Nabi Muhammad gimana sih, Bang? Ya, mungkin Bu Runda sampaikan. Ya, yang pasti beliau tidak botak kepalanya.
Kemudian Lagi minum kopi keselak ya Allah. Astagfirullah. Ya, lanjut Gunda. di dalam Ulangan 18 nomor 18 dikatakan, aku Tuhan akan mengutus seorang nabi sama seperti Musa, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Ciri-ciri nabi yang sama seperti Musa, ada firman yang terlontar dari mulutnya yang tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Dan ciri itu hanya ada pada diri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Torah bagi Nabi Musa, Al-Quran bagi Nabi Muhammad. Ciri-cirinya memiliki firman Tuhan yang murni, tidak bercampur dengan perkataan-perkataan manusia, bahkan tidak bercampur dengan perkataannya sendiri. Itu tidak bisa dibantah. Silakan. Oke, jelas Bang Niko? Jelas bang. Mantap. Dari sekte mana saudara Niko ini? Saya Dari mana bang? Advent, Saksi Yehova, Mesianik, Protestan, saya tahu nih, Bang. Katolik. Saya Kristen kurang belajar. Oh, Soalnya saya lepas aja gitu. masuk akal nggak kalau Tuhan menjelma menjadi bukan Tuhan? Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau Tuhan dibunuh manusia, boleh nggak? Kayaknya enggak sih. Soalnya kan itu tuh. Apalagi? Hmm. Ya udahlah kalau begitu. Belajarlah saudara ya. Mudah-mudahan bisa sampai kepada Islam ya. Terima kasih bang. Sama-sama. Ya, Selamat sering-sering malam aja. Iya. Malam. Niko, Ya bang. terus siapa nama Tuhan yang kau percaya? Yesus. Waduh. Tadi mati. Mustahil Tuhan mati. Kok percaya Tuhan Yesus Tuhan mati, gimana ini? Salah pabrik atau salah cetak ini bang? Usia berapa saudara Niko? 17 bang. Oh masih anak-anak ya ya. Belajar lagi deh ya. Siap. Iya. Anak berapa? Hah? Anak. Belum punya anak bang? Anak kucing? Nggak ada. Oh nggak ada. Masih SMA berarti ya? Iya bang. Senjatanya udah dipotong belum? Kebetulan saya udah bang waktu kecil dulu karena Udah pernah saya uji kuat. udah pernah uji lapangan belum? Maksudnya? Ya, senjatanya masa di ini dipensiunkan? Nggak, masih lengkap Nggak, dengan sarungnya ya? Mama Maksudnya saya belum pernah keluar. bilang kalau saya dulu juga disunat bang. Oh, syukurlah. Udah pernah uji lapangan? Belum. Belum. Iya, iya, iya. Tadi kan gini Niko, Iya bang. Hah? Mohon maaf. bisa nggak Tuhan berhenti? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Bisa. Waktu dia menjadi Yesus, menurut Anda itu Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Mati. Yuk, Tapi kan bangkit lagi. alamak. Tetap aja. Di Tuhan sini itu- mindsetnya Bang Andi. Tadi katanya Tuhan nggak Coba. bisa mati. Lanjut Mas Bang Di. Coba waktu Yesus menjadi bayi, apakah dia Tuhan? Tuhan. Mati minyak. Buset dah. Kan jadi bayi bang, nggak bisa ngapa-ngapa dia. Masa Tuhan kayak gitu? Tapi sering dibilang untuk melemahkan dirinya jadi manusia. Lalu yang jadi Tuhan saat itu siapa? Yesus juga harusnya kan. Lucu. Robek, kepala robek. Otak jadi meleleh dibuat. Memang doktrin dogma ini membuat kita semakin cerdas kan ya? Tuh. Saya pun juga bingung ini kan soal perjanjian lama sama perjanjian baru. Untuk apa ada perjanjian lama kalau udah ada perjanjian baru gitu. Iya. Betul. Tapi saya kagum juga sama Nabi Muhammad. Beliau saya baca
orangnya nggak pernah marah, bahkan waktu perang aja kalau nggak salah nggak pernah bunuh orang. Iya, betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Niko, Iya bang. waktu Yesus di bumi dia manusia atau Tuhan? Manusia bang, kan ada tubuhnya. Manusia Bang Handi. Ya. Apakah manusianya Yesus bertuhan? Kayaknya iya. Ateis. Kirain ateis. Saya baca nah Yesus tuh pernah sujud itu dulu. Matius 26. Salah. Ya. Pintar. Masuk akal enggak kalau Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan itu satu? Gimana bang? Masuk akal enggak kalau di dalam Al-Quran mengatakan kalau Tuhan itu satu? Aduh gimana ya? Masuk akal sih. Nah, kalau Tuhan dua bisa enggak? Masuk akal enggak? Kayaknya enggak sih. Ya, karena nanti Tuhan sama kuasa nanti iya, rebutan. Rebutan tahta, betul? Iya bang. Kalau dikatakan bahwa Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu, masuk akal nggak? Masuk akal bang. Ada nggak Tuhan itu tergantung daripada lain? Bukan Tuhan dong. Mantap sekali.